Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, seperti biasa, saya Firman di channel ApuFN. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Crazy Samurai Musashi yang dirilis pada tahun 2020. Dan sebelum ke videonya, untuk teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene di awal film, kita diperlihatkan ada seorang samurai yang sedang melakukan latihan. Ia bernama Chusuke. Kemudian ada seorang samurai cilik yang sedang berjalan-jalan. Lalu ia dipanggil oleh kakeknya. Diketahui, anak ini pun sebagai pewaris tahta dan calon pemimpin klan. Ia bernama Matashiro. Kemudian, terlihat di sekelilingnya, sudah ada beberapa samurai yang sedang berjaga-jaga. Dan mereka berbincang bahwa telah ada pembunuh yang membunuh dua calon pemimpin mereka. Patua pemimpin klan Shiaoka pun mengatakan jika hari ini, Musashi akan mati. Ternyata, Musashi adalah orang yang telah membunuh dua pemimpin mereka yang bernama Seijuro dan Denjiro. Sepertinya mereka sudah siap untuk membalaskan dendam kepada Musashi, dan para penjaga pun mulai berdiskusi tentang sosok Musashi. Namun, ketika ditanya seperti apa sosok Musashi ini, penjaga itu malah lari, yang membayangkan sosok Musashi yang menyeramkan. Sambil berteriak, dia mengatakan jika dia tidak ingin mati, karena Musashi adalah monster samurai. Kemudian, datanglah seorang guru tua bersama ajudannya. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan siswa samurai dan 300 tentara bayaran untuk memburu Musashi. Namun, Yusuke mengatakan jika ia telah berjanji untuk membalaskan dendam dua saudaranya itu, dan dia akan menghadapi Musashi seorang diri. Ia ingin berduel bersama Musashi untuk mengembalikan kehormatannya sebagai calon pemimpin klan Yoshioka. Kemudian, Patua itu pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa daerah mereka. Sang guru mengatakan jika dia memiliki harapan terhadap Yusuke karena dia murid terbaiknya. Dan Yusuke pun diamankan oleh gurunya karena gurunya tidak ingin ia terluka dalam pertarungan itu. Yusuke memaksa, namun gurunya tetap mengamankannya. Saat mereka berdua akan pergi, tiba-tiba ada seseorang yang melompat dari atas pohon dan menebas Shichiro bersama kakeknya itu. Dan ternyata dia adalah Musashi. Kemudian para penjaga pun mulai mengejarnya. Musashi itu mengirimkan pasukan dari klan Yoshioka ke sebuah hutan dan mereka bertarung di sana. Karena mereka semua adalah seorang samurai, saat itu mereka melakukan pertarungan dengan sangat adil, di mana tidak ada seorang pun yang menyerang dari belakang dan bertarung secara berhadapan langsung. Satu persatu, mereka dikalahkan oleh Musashi. Kemudian, datang seorang master klan yang bernama Nanpo Yoichibei. Dia datang dengan sangat sombong, dan pada akhirnya mereka pun bertarung. Namun dengan sangat mudah ia dikalahkan oleh Musashi. Lalu, Musashi pun menghadapi sisa pasukan yang lain. Saat itu pun, Musashi berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian, Musashi pun beristirahat setelah membantai seluruh pasukan tersebut. Dan setelah ia minum, Musashi pun mulai mencari mereka yang masih tersisa. Dan datanglah 3 orang samurai yang dengan mudah bisa dikalahkan olehnya.
Kemudian, datang lagi seorang pembunuh bayaran bernama Shishido Baiken. Dengan senjata rantainya, ia ingin membunuh Musashi. Akan tetapi, ia pun dengan mudah dikalahkan olehnya. Dan setelah itu, datang lagi beberapa samurai untuk melawan Musashi ini. Setelah menang melawan mereka semua, Musashi pun benar-benar kelelahan pada saat itu. Lalu, ia kembali mencari minum dan beristirahat sebentar. Di dalam suatu rumah, dia juga mengganti pedangnya yang sudah mulai tumpul, dan sepertinya Musashi akan membunuh semua orang yang berada di sana. Tapi tiba-tiba, ada 3 orang yang mendatanginya. Akan tetapi, mereka masih bukan lawannya. Kemudian saat itu Musashi kembali diburu oleh mereka. Dan kali ini, dia terjebak dan tidak bisa kabur. Walau Musashi masih kelelahan, ia masih bisa menghadapi mereka semua. Selesai mengalahkan mereka semua, Musashi pun kembali mencari minum. Dan ketika Musashi bersembunyi karena kelelahan, dia mendengar salah satu musuhnya mulai ketakutan untuk melawan dirinya. Dan mereka saling berdebat satu sama lain. Dan pada akhirnya mereka semua pun bertarung satu sama lain. Namun sebelum mereka mulai bertarung, Musashi pun datang dan menghajar mereka. Kemudian berdatangan kembali para samurai lainnya. Seorang guru dari mereka yang bernama Ueda Ryohei, mereka pun bertarung di atas jembatan itu. Saat sedang bersembunyi lagi di suatu rumah, di belakangnya ada perempuan. Dia pun melepaskan perempuan itu dan menyuruhnya untuk diam. Namun perempuan itu malah berteriak jika di situ ada Musashi. Dan para samurai pun mulai berdatangan kembali. Saat itu, Musashi sudah mulai sangat kelelahan. Namun ia bertekad untuk menghabisi mereka semua. Dia terus-menerus bertarung hingga sore hari, dan semakin ia kelelahan. Usai mengalahkan para muridnya, lalu Musashi pun berhadapan dengan seorang guru yang bernama Todo Kenji. Setelah Master Todo Kenji meninggal, datanglah seluruh murid-murid yang lain dan selesailah pertarungan saat itu. Saat itulah Musashi dapat mengalahkan seluruh samurai dan para pembunuh bayaran itu. Dan di akhir film mengisahkan setelah 7 tahun berselang setelah pembantaian itu, Chusuke bersama pasukannya mencari Musashi. Saat itu Chusuke ingin membalaskan dendamnya kepada Musashi. Dan Musashi saat itu hanya membuka bagian ujung dari pedangnya. Kemudian bertarunglah seperti monster. Dan film pun selesai. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Ditunggu video selanjutnya, oke?